semuanya, kenalin nama saya Irma Asih dengan NPM 2315051044 dari jurusan Teknik Geofisika Universitas Lampung. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai akomodasi dan suplai sedimen dengan mata kuliah seismik stratigrafi. Semoga bermanfaat semuanya. Nah, yang pertama, sebelum kita membahas lebih jauh, saya akan membahas apa sih seismik stratigrafi. Seismik stratigrafi adalah cabang ilmu geologi yang menggabungkan data seismik dengan prinsip stratigrafi untuk mengidentifikasi, menginterpretasi, dan merekonstruksi sejarah pengendapan batuan sedimen. Metode ini didasarkan pada analisis reflektoseismik, yaitu pada bidang yang memantulkan gelombang seismik akibat perbedaan sifat fisik batuan, misalnya densitas dan kecepatan gelombang. Jadi intinya seismik stratigrafi ini untuk mengidentifikasi, menginterpretasi, serta merekonstruksi sejarah pengendapan batuan sedimennya. Kemudian dalam seismik stratigrafi ada yang namanya sequence stratigrafi. Sequence stratigrafi adalah studi stratigrafi yang berhubungan dengan kerangka waktu pengendapan. Atau secara singkatnya, sequence stratigrafi dapat diartikan sebagai cabang stratigrafi yang mempelajari paket-paket sedimen yang dibatasi oleh bidang ketidakselarasan tersebut atau unconformity. Kemudian, setiap sequence tersusun oleh beberapa sistem track, dan setiap sistem track tersusun oleh sejumlah para sequence. Kemudian, susunan sistem track ini yang dikendalikan oleh dua faktor utama yang akan kita bahas, yaitu ruang akomodasi dan suplai sedimen. Nah, yang pertama ada ruang akomodasi atau accommodation space. Apa sih akomodasi? Akomodasi sendiri adalah ruang yang tersedia untuk diisi oleh sedimen. Ruang akomodasi ini dipengaruhi oleh posisi muka air laut dan pergerakan dasar cekungan, yaitu penurunan atau subsidence dan kenaikan atau uplift. Ruang bertambah saat muka air laut relatif naik atau dasar cekungannya turun, di mana berkurang pada kondisi sebaliknya. Kemudian ruang akomodasi itu menjadi wadah yang kemudian diisi. Penuh atau tidaknya wadah ini ditentukan oleh suplai sedimen yang akan masuk nantinya. Ini adalah contoh ruang akomodasi atau accommodation space. Di sini dapat kita lihat ini adalah ruang akomodasinya. Ruang akomodasinya ini yang berada di marine atau laut atau perairan, dan ini yang masih berada istilahnya di daratan. Nah, kemudian ada supply sedimen atau sedimen supply. Supply sedimen adalah volume sedimen yang dipasok ke dalam cekungan atau banyaknya sedimen yang masuk ke dalam cekungan. Supply sedimen sendiri berasal dari daerah sumber atau source area yang berada di darat, dibawa melalui sistem sungai menuju cekungan pengendapan. Suplai sedimen ini dikontrol oleh iklim seperti curah hujan, pelapukan, dan aktivitas tektonik di daerah sumber, serta jarak dan energi transportasinya. Laju suplai inilah yang bersaing dengan laju pembentukan ruang akomodasi yang akan ditempatkan. Nah, ini adalah contoh suplai sedimen, contoh suplai sedimen. Di tepi benua, ruang sedimen dikendalikan oleh permukaan laut, dan ada dua sea level yang mempengaruhinya, yaitu global sea level yang dipengaruhi oleh iklim pencairan es global, dan relatif sea level yang dipengaruhi oleh perubahan tektonik daratan naik seperti uplift dan turun atau subsidence. Nah, kemudian ada rasio akomodasi terhadap suplai, di mana interaksi antara laju pembentukan ruang atau ruang akomodasi dan laju pasokan sedimen atau banyaknya sedimen yang menentukan pola pengendapan yang terekam pada lapisan batuan. Yang pertama, jika akomodasinya atau ruang akomodasinya lebih besar daripada suplai sedimen yang masuk, kita dapat menyebutnya dengan retrogradasi, di mana interaksi antara laju pembentukan ruangnya
dan laju pasokan sedimennya menentukan pola pengendapan yang terekam pada lapisan batuan. Nah, yang kedua, jika ruang akomodasi sama dengan suplai sedimen, kita dapat menyebutnya agradasi, di mana perkembangan pola tetap atau vertikal suplai sedimen ini seimbang dengan ruang akomodasinya. Kemudian yang terakhir ada jika rasionya adalah jika ruang akomodasinya lebih kecil daripada suplai sedimen yang masuk, kita dapat menyebutnya dengan progradasi, di mana garis pantai ini maju ke arah laut. Sedimennya masuknya lebih cepat dan lebih banyak daripada ruang yang tersedia. Kemudian ada perpindahan garis pantai. Perpindahan garis pantai ini biasanya kita kenal dengan dibagi menjadi dua, yang kita kenal transgresi dan regresi, di mana transgresi ini misalnya suplai sedimennya lebih kecil daripada ruang akomodasi, di mana permukaan lautnya itu relatif naik, garis pantainya bergerak maju ke arah daratan, dan terjadi akibat suplai sedimen yang lebih kecil dibandingkan ruang akomodasinya, atau perubahan muka air laut global atau relatif. Kemudian ada juga namanya perpindahan garis pantai regresi, di mana suplai sedimen ini lebih besar daripada ruang akomodasi yang disediakan. Nah, area dasar laut yang terendam menjadi tersingkap, di mana garis pantai mundur ke arah laut dan terjadi akibat suplai sedimen lebih besar dibanding ruang akomodasi yang tersedia tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian ada siklus muka laut relatif dan sistem track. Dalam satu siklus perubahan muka air laut relatif, ada tiga sistem track utama yang berurutan. Biasanya yang paling bawah atau yang paling tua adalah low stand system track, terus itu ada transgressive system track, dan high stand track, dan dibatasi oleh sekuen boundary atau SB. Habis itu ada transgressive surface dan maksimum flooding surface atau MFS. Nih, kita bisa lihat, ini adalah contoh siklus muka air laut dan sistem track secara lengkap. Di sini bisa kita lihat ada sekuen boundary. Sekuen boundary sendiri adalah batas-batas dari sistem track tersebut. Biasanya setiap sistem track ada batas-batasnya. Ini yang tadi kita sebut atau MFS. Kita dapat lihat LST itu biasanya berada di paling bawah. Oke. LST, HST, dan LST, TST, dan HTST. Urutannya selalu seperti itu. LST di bawah, TST di tengah, dan HST berada paling atas. Nah, ini ada sistem tracknya yang tadi sudah jelaskan sedikit. Ini ada sekuen boundary-nya dapat dilihat. Biasanya kalau dalam seismik stratigrafi sendiri, seperti yang sudah diajarkan, pada reflektor seismik itu sekuen boundary itu biasanya reflektornya tajam atau tebal gitu. Jadi biasanya untuk menginterpretasi seismik ini, apa sih namanya reflektor seismik, kalau ada reflektor yang tebal biasanya diidentifikasi sebagai sequence boundary. Nah, yang pertama ada low stand system track, yang dimana terbentuk saat muka air laut relatif turun sehingga mulai naik kembali, dibatasi dengan sekuen boundary di bawah dan transgressif di atas base. Nah, ini seperti yang tadi dijelaskan. Nih biasanya ini kan ada LST, biasanya tuh di bawah sini adalah ditunjukkan dengan sekuen boundary batas bawahnya. Kemudian batas atasnya biasanya ada transgressive survey atau TS. Kemudian sedimentasinya terkonsentrasi ke arah cekungan atau basinward, serta self, sering mengalami erosi atau tidak terendapkan. Kemudian dalam low stand system track ini biasanya membentuk basin floor fan, slope fan, dan low stand prograding wedge, dan dapat dijumpai inches value akibat penurunan muka air laut, di mana inches value ini seperti sungai yang terbentuk akibat erosi.
dan pola reflektornya cenderung progradasional, di mana ruang akomodasinya relatif kecil. Biasanya low sense system track ini adalah lapisan yang paling tua karena berada di paling bawah. Kemudian ada transgressive system track, di mana transgressive system track ini terbentuk pada muka laut relatif naik dan muka lautnya relatif naik dan lebih cepat dibanding supply sedimen, di mana atau bisa kita bilang rasionya ialah ruang akomodasi lebih besar daripada supply sedimen yang masuk. Kemudian transgressive system track dibatasi oleh transgressive survey di bawah dan maksimum flooding atau MFS di atas. Seperti yang kita tahu kalau di LST kan paling atas di paling bawah dibatasi dengan SB dan di atasnya dibatasi dengan TS karena TST sendiri berada di atas LST, berarti batas bawahnya biasanya TS dan batas atasnya adalah MFS. Kemudian garis pantai pada sistem track ini bergerak dari ke arah darat atau retrogradasi, di mana lingkungan lautnya semakin mendominasi, dan pendalaman ke atas atau deepening upward. Pada data seismik umumnya TST ini berupa onlap dan terbentuk clinoform dengan geometri retrogradasional. Selanjutnya ada HST atau High Stand System Track, di mana sistem track ini sistem track paling mudah. Seperti yang tadi kita bilang, kalau LST paling tua dan yang paling atas ini kan harusnya ada HST, dan HST ini di mana sistem track yang paling mudah dan terletak di antara batas bawahnya ada max MFS, batas bawahnya ada MFS, dan batas atasnya ada sequence boundary lagi. Biasanya habis sequence boundary lagi bisa lagi tuh diulang lagi sistem track lainnya, misalnya kayak LST lagi, TST lagi, dan HST lagi, begitu selanjutnya. Habis itu terbentuk saat laju kenaikan muka air laut melambat setelah puncak, dan laju pembentukan akomodasi lebih kecil dari suplai sedimen, atau rasionya adalah A lebih kecil daripada suplai sedimen. Kemudian pola reflektornya progradasional dengan clinoform yang berkembang baik dan kontinu. Kemudian ada reflection termination. Nah, reflection termination ini terbagi menjadi empat. Yang pertama ada erosional truncation atau lapisan yang terpotong oleh bidang erosi akibat tersingkap ke permukaan atau unconformity. Bentuknya kalau erosi, kalau pada pola reflektor ini kayak seperti ini. Nah, kemudian ada top lap atau lapisan berhenti di bawah permukaan akibat tidak adanya sedimentasi maupun erosi. Kemudian ada on lap atau lapisan muda yang menumpang landai pada permukaan yang lebih tua, umumnya saat muka air lautnya naik. Dan terakhir ada down lap, yaitu lapisan miring berhenti ke arah bawah pada bidang dasar akibat sedimentasi intensif. Nah, setelah materi yang sudah dibahas tadi, kita bisa ambil kesimpulan, yaitu ruang akomodasi dikendalikan oleh eustasi dan tektonik, dan suplai sedimen sendiri dikendalikan oleh iklim dan tektonik source area, yang dimana adalah dua kendali utama pengisian cekungan tadi. Kemudian rasio akomodasi per suplai sedimen menentukan pola stacking, yang dimana jika akomodasinya lebih besar daripada suplai sedimennya, kita dapat katakan retrogradasi. Jika akomodasinya sama dengan suplai sedimennya, kita dapat sebutkan dengan agradasi. Dan jika akomodasi lebih kecil daripada suplai sedimen, kita dapat menyebutnya dengan progradasi. Kemudian dalam satu siklus muka laut relatif terbentuk menjadi 3 sistem track utama yang berurutan, yang dimana yang paling tua di bawah LST,
TST, dan HST, dan dibatasi oleh SB, TS, dan MFS. Kemudian ada pola stacking ini yang terekam pada data seismik sebagai reflection termination tadi, seperti on lap, down lap, top lap, dan truncation atau erosi tadi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.